Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Rekan-rekan sekalian, di kesempatan yang lalu, di video kedua, saya telah bercerita sedikit tentang pengalaman membaca saya dari buku karya Dr. Fahrudin Faiz yang berjudul Sebelum Filsafat, tentang cara berpikir sehat ala filsafat. Lantas pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk melanjutkan bercerita tentang mengapa kita perlu terus berpikir sehat ala filsafat. Apa pentingnya bagi kita untuk terus menjaga akal sehat kita dari waktu ke waktu. Sesaat lagi kita akan belajar bersama. Baik rekan-rekan sekalian, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa mengapa kita perlu untuk terus berusaha untuk berpikir sehat ala filsafat. Mengapa kita perlu berupaya untuk menjaga akal kita tetap sehat. Yang menjadi alasannya ialah kita mau tidak mau atau suka tidak suka, kita saat ini hidup di peradaban modern dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada di dalamnya. Maka kita perlu filter atau kita membutuhkan jaring pengaman agar kita tidak terjerembab atau terjebak pada efek negatif perubahan peradaban zaman modern. Apakah tidak ada hal positifnya peradaban modern? Tentu banyak. Di awal lahirnya peradaban modern di periode tahun 1750 hingga 1850, kala itu di Britania Raya atau di Inggris itu terjadi perubahan luar biasa. Salah satunya ialah menurut Robert Emerson Lucas, menurut penelitiannya saat itu masyarakat dunia meningkat pendapatannya menjadi 6 kali lipat. Tentu temuan itu membuat dunia heboh dan Robert Emerson Lucas mendapatkan hadiah Nobel, penghargaan Nobel. Namun perlu kita ketahui juga bahwa hingga saat ini peradaban modern itu juga menyisakan ruang atau menyisakan efek tidak baik bagi peradaban modern saat ini, atau kita yang hidup di zaman modern yang tidak siap akan berbagai macam perubahan yang terjadi di dalamnya. Perubahan-perubahan itu menurut Dr. Fahrudin Faiz salah satunya ialah misosopia. Misosopia itu diartikan sederhananya ialah membenci kebijaksanaan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena menurut beliau, masyarakat modern hari ini itu menyikapi berbagai macam fenomena yang terjadi di sekitarnya menggunakan kemampuan level berpikir paling rendahnya sebagai manusia, yakni hanya bertumpu pada akal dan panca indera. Hari-hari ini kita sebagai masyarakat modern menurut beliau itu sedikit mengesampingkan. Ada kemungkinan kita tuh mengesampingkan naluri, mengesampingkan intuisi, mengesampingkan imajinasi kita, dan mengesampingkan nurani yang ada dalam diri kita. Maka kita dianggap kemudian berada pada level terendah dalam menyikapi berbagai macam fenomena yang terjadi di sekitar kita, karena kita hanya bertumpu pada kemampuan terendah intelijensia yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak dari peradaban modern ialah
ekstase dan epilepsi komunikasi. Menurut Dr. Faiz, bahwa ekstase ialah sesuatu yang memabukkan dan membuat kita lupa. Sedangkan epilepsi komunikasi itu ya layaknya pengertian epilepsi, bahwa terjadi kejang sadar. Kita masyarakat modern itu cenderung gampang dibuai dengan hasil dari kecanggihan teknologi hari ini. Salah satunya ialah teknologi informasi, yakni mungkin yang ada internet, handphone, dan lain sebagainya. Sekali lagi, dampak positifnya ada, namun perlu juga kita antisipasi hal negatifnya. Handphone itu menurut beliau menjadi salah satu malapetakannya kita sebagai masyarakat modern. Banyak sekali perpecahan atau perdebatan atau pertikaian yang terjadi, hal-hal yang tidak perlu terjadi itu disebabkan karena ketidakmampuan kita mengantisipasi kemajuan teknologi hari ini gitu. Suatu misal, ketika hari ini ada berita yang menghebohkan, kita semua rame-rame mengomentarinya, berdebat dan mempertahankan argumentasi kita. Namun di lain waktu kita berupaya kemudian melakukan pembenaran ketika hal yang kita nyatakan hari ini terbukti salah. Itu salah satu dampak bahaya dari ekstase dan epilepsi komunikasi yang dijabarkan oleh Dr. Farudin Faiz. Yang ketiga yang terjadi ialah berakhirnya interaksi sosial. Pernah nggak kita merasa bahwa ketika kita berada dalam satu ruang atau dalam satu lingkungan, kita berkumpul dengan banyak orang, namun kita kehilangan interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa? Sekali lagi, kemajuan teknologi informasi membuat kita terpisah jarak walaupun secara badan kita itu berdekatan. Kita sibuk dengan gadget yang kita miliki, kita sibuk dengan hal-hal yang sedang kita cari, tanpa kemudian mengesampingkan bahwa di sekitar kita ada orang yang mungkin membutuhkan bantuan atau membutuhkan informasi yang justru itu bersumber dari kemampuan yang kita miliki. Itulah salah satu bahayanya yang kemudian menjadi indikasi berakhirnya interaksi sosial yang ada di sekitar kita. Mau makan, tinggal tekan handphone, makanan datang. Banyak hal yang kemudian berubah ketika peradaban modern ini kita rasakan dan kita jalani hari-hari saat ini. Kita mau pesan obat pun dari Roma, pesan obat sambil duduk, tekan handphone, obat bisa datang. Itu tidak terjadi di tahun-tahun yang lalu. Maka kita diminta untuk sebisa mungkin mengantisipasi perubahan peradaban modern agar tidak terjebak pada kemungkinan hilangnya interaksi sosial yang ada di sekitar kita. Yang keempat ini merupakan akumulasi dari 3 hal yang saya sebutkan di awal tadi, yakni nilai-nilai hidup itu kehilangan makna. Maksudnya apa? Bahwa Pak Faiz berusaha menceritakan bahwa nilai-nilai yang dulu ketika zaman-zaman puluhan tahun yang lalu, hal-hal yang menjadi tata krama atau nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat lokal itu dijunjung tinggi, hari ini mulai mengalami pergeseran. Apa itu? Misal nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai kesopanan. Coba deh teman-teman ingat di salah satu berita media online atau cetak atau TV nasional, kita sempat mendengar
terpidana korupsi, seorang jaksa itu mendapatkan diskon, mungkin bahasa tepatnya, mungkin saya salah, potongan yang harusnya dituntut sekian tahun diputuskan menjadi sekian tahun. Bagi pelaku kriminal, nilai-nilai kejujuran menjadi hal yang sangat klise hari ini. Nilai-nilai kesopanan itu menjadi hal yang kampungan. Maka hal seperti inilah yang ditakutkan oleh intisari buku ini yang saya baca, bahwa peradaban modern itu membutuhkan filter agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai hidup yang diagungkan di waktu-waktu yang lalu tetap terjaga hingga hari ini, bahwa menjaga nilai kejujuran dan menjaga nilai-nilai kesopanan itu tetap menjadi satu hal yang luar biasa. Atau ada hal yang menggelitik lagi lainnya, kasus terbesar ketika salah satu menteri korupsi tertangkap oleh penegak hukum, minta untuk keringanan hukuman dengan alasan yang sangat mungkin sulit diterima oleh logika kebanyakan dari kita. Nah, tentu hal ini menjadi ironi hari ini, menjadi sebuah contoh yang sangat tidak tepat bagi kebanyakan masyarakat muda di peradaban modern hari ini, bahwa pejabat yang kemudian diberikan amanat mengkhianati rakyat demi kepentingan diri sendiri dan mungkin golongannya gitu. Inilah salah satu yang perlu kita antisipasi bersama dengan terus berupaya menjaga, tetap mengedepankan akal sehat kita dari waktu ke waktu. Itu yang keempat, teman-teman. Yang kelima, salah satunya adalah poin tentang ilmu dan alam yang mulai kehilangan nilai-nilai kesakralannya. Apa itu? Ilmu hari-hari ini hanya dianggap sebagai media untuk mendapatkan pengakuan semata. Coba deh kita telisik di lingkungan pendidikan yang ada di sekitar kita. Bisa jadi terdapat satu atau dua orang yang berlomba-lomba untuk mencari nilai atau pencapaian nilai tertinggi. Tentu latar belakangnya bermacam-macam. Ada yang dengan mungkin tulus berupaya untuk ingin mendapatkan prestasi yang luar biasa, atau hanya sekedar ingin mendapatkan pengakuan bahwa dialah orang yang dianggap paling luar biasa, paling cerdas, paling pintar di dalam sebuah komunitas pendidikan. Tentu ini hal yang sangat tidak tepat. Ini adalah merendahkan ilmu itu sendiri menurut Pak Faiz dalam buku ini. Lantas alam kehilangan kesakralannya. Ini pun kita sudah tahu, hari-hari ini alam sudah diperkosa habis-habisan, hutan ditebang, tanah digali, semua sumber-sumber alami kita miliki telah menjadi potensi yang bisa jadi di masa yang akan datang itu anak cucu kita akan tidak kebagian jika kita tidak menjaganya. Alam sudah tidak sakral lagi. Ada contoh baru tadi pagi saya membaca juga berita online. Salah satu berita online itu menceritakan bahwa salah satu bupati, tepatnya Bupati Karanganyar, itu memerintahkan untuk mencari salah satu pendaki Gunung Lawu. Mengapa? Karena ternyata terdapat bukti bahwa si pendaki Gunung Lawu itu ketika sampai di puncak, dia justru menaiki atau menginjak tugu Hargodunilah, yang dipercaya bahwa tugu tersebut adalah tugu sakral yang menjadi satu titik yang dihormati oleh masyarakat lokal. Ini salah satu contoh sederhana saja bahwa betapa alam dan sekitarnya sudah tidak lagi dihargai oleh yang orang-orang atau komunitas yang mengaku bahwa dia adalah pendaki gunung. Ini kan contoh yang sangat memalukan. Jadi
Ya, saya mendukung semoga cita-cita Pak Bupati Karanganyar tadi itu berhasil untuk mendapatkan orang yang dianggap kemudian dalam tanda kutip merendahkan nilai kesakralan Gunung Lawu. Ya teman-teman, itu sebagian. Yang terakhir kemudian yang menjadi efek negatif dari peradaban modern ialah kebahagiaan dan kesenangan yang bersifat sementara. Apa itu kebahagiaan dan kesenangan yang bersifat sementara? Menurut Pak Faiz ialah kita hanya terjebak pada pola pikir atau angan-angan yang jangkanya itu pendek. Contoh semisal kalau saya mahasiswa, maka mungkin di semester awal tuh saya bercita-cita dengan segala macam angan-angan atau cita-cita yang saya miliki sebelumnya sebelum masuk ke kampus. Namun setelah masuk di kampus, berjalan sampai di tahun akhir, kemudian saya nggak tahu nih, setelah lulus, saya mau kerja apa, saya mau kemana. Dan pada akhirnya terjebak pada arus deras peradaban zaman modern, ya jalan sejalan-jalannya saja, jadi sejadi-jadinya saja. Hal inilah kemudian yang sangat dikhawatirkan. Kita kehilangan cita-cita, kita kehilangan idealisme hanya karena sekedar ingin mengejar atau mendapatkan kebahagiaan yang bersifat sementara. Banyak hal, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pelaku kriminal, koruptor, itu bagian dari puncak kejahatan yang sangat luar biasa. Mereka bisa jadi saat itu hanya sekedar mencari kesenangan atau kebahagiaan sesaat, hanya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan atau keinginan mereka, tanpa kemudian bertanya lagi ketika ia mengambil hak yang kemudian bukan miliknya, seberapa besar dampak yang diakibatkan bagi orang lain atau masyarakat luas di luar sana yang telah memberikan amanah kepada dirinya. Nah, rekan-rekan sekalian, dari 6 kemungkinan dampak negatif dari peradaban modern itu, Pak Faiz dalam buku ini menekankan betapa pentingnya kita belajar filsafat, agar kemudian kita terus berupaya menjaga akal kita tetap sehat, kita terus berupaya berpikir sehat ala filsafat, agar kemudian kita bisa menggunakan kemampuan intelijensi yang kita miliki untuk kemudian menghasilkan kekuatan luar biasa, agar tidak terjebak, agar tidak terikat dalam satu kekuatan yang luar biasa hari ini, untuk kita tidak berkembang menjadi generasi yang luar biasa di era-era yang akan datang. Maka kita perlu untuk terus mengedepankan akal sehat kita, seperti pesan Imam Ghazali bahwa akal itu adalah panglima perang, namun hati adalah rajanya. Maka ketika kita menjalani proses kegiatan sehari-hari kita, kehidupan kita dengan segala macam peran, tugas, pokok, dan fungsi yang kita miliki, kita tetap mengedepankan akal. Namun dalam proses pengambilan keputusan, dalam kita melaksanakan keputusan, dalam kemudian kita mengeksekusi berbagai macam rencana yang telah kita susun sebelumnya, tentu kita juga perlu menggunakan hati agar naluri kita tetap berjalan, intuisi kita tetap berjalan, imajinasi kita juga menjadi sebuah kolaborasi yang sangat baik, sehingga diharapkan setiap apapun yang kita jalani di peradaban modern ini sesuai dengan yang seharusnya, gitu. Oke teman-teman, ini sedikit cerita singkat tentang mengapa kita harus berpikir sehat ala filsafat, atau kenapa kita harus tetap menjaga akal kita supaya tetap sehat.
yang saya kutip dari pemikiran Dr. Farudin Faiz dari buku Sebelum Filsafat. Ya, semoga yang sedikit ini bisa menjadi tambahan pengetahuan buat saya pribadi, dan syukur-syukur juga bisa menjadi sedikit wawasan bagi kita bersama. Dan saya juga berharap ke depan kita tetap memiliki semangat untuk terus membaca, karena seperti cita-cita channel yang saya bangun ini agar menjadi sebuah alternatif bagi rekan-rekan sekalian untuk termotivasi untuk membaca sendiri buku-buku yang telah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian ini yang menggunakan cara dan metode saya sendiri. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon kritik dan saran jika memang perlu, agar saya ke depan dapat menyampaikan video atau informasi atau cerita yang lebih baik dari waktu ke waktu. Tinggalkanlah di kolom komentar. Saya sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi kebaikan rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Kurang lebihnya sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.